Saya Riko Joli, saya ingin menjelaskan tentang UAS, yaitu Form Data Mahasiswa. Jadi ini hasil runnya, kita ketik NIM kita, lalu nama kita, alamat, lalu telepon. Setelah itu jenis kelamin ini bisa dipilih salah satu. Lalu agama ada 5 dan bisa dipilih salah satu. Hobi bisa dipilih salah satu atau ketiganya atau bahkan lebih dari satu. Ada button simpan, ubah, hapus, dan bersih. Oke, jadi yang pertama itu di baris kedua, ini adalah package. Nah, baris ini untuk mengatur lokasi file di dalam project mana agar rapih dan tidak bentrok dengan kelas lainnya. Lalu di baris kelima ada komponen dari JFrame, JButton, JTextFile ini. Nah, di sini memiliki kegunaan masing-masing. String ini adalah komponen user interface. Nanti dia akan memanggil, contohnya seperti JButton, JTextFile, atau JFrame. Lalu yang kedua ada Java Await. Nah, digunakan untuk mengatur layout dan tampilan. Lalu yang ketiga ini ada Java Await.event. Nah, ini digunakan untuk mengklik tombol. Lalu berikut adalah nama public class-nya. Jadi kelas ini adalah inheritance atau extend dari JFrame. Nah, artinya kelas ini adalah window utama atau superclass. Eriko. Lalu di sini ada deklarasi komponennya atau variabelnya. Jadi bagian ini untuk mendeklarasikan semua komponen agar bisa dipakai di seluruh kelas, bisa diakses nanti kalau mau dikasih button atau eventnya. Lalu yang keempat ini di baris ke-17 ini public Eriko demo. Nah, konstruktor ini dijalankan otomatis saat objek dibuat. Jadi isinya itu untuk menyeting tampilan form. Lalu di baris ke-18 hingga 22 adalah setting frame-nya. Yang pertama set title itu judul window. Yang kedua set size-nya itu untuk ukuran window-nya. Set default close operation ini untuk mengklik saat aplikasi ditutup agar aplikasi tutup. Oke, selanjutnya ada set layout no. Nah, jadi di sini itu kayak istilahnya posisi manual. Lalu set location relative to no. Jadi window ini agar muncul di tengah layar. Oke, selanjutnya di bagian di baris 24 ini saya beri bagian name. Nah, di baris 25 ini ada glabel. Glabel itu dipakai untuk teks keterangan. Lalu ada set bounds. Ini untuk mengatur posisinya saat di user interface. Jadi 30 itu X,
30. Yang lagi di sebelah kanan itu wide, 100 itu width and height 25. Lalu ada jet text field. Nah, sebelum ada jet text field, di sini ada txt name. Nah, lalu jet text field ini digunakan untuk menginput teks satu baris. Lalu ada jibatan. Jibatan itu untuk mencari tombol pencarian data. Jadi ini menghasilkan tombol cari. Selanjutnya kita seperti yang tadi, ini untuk mengatur lebar, tinggi, X dan Y. Selanjutnya ada nama. Di baris ke-38 ini digunakan tabel nama untuk judulnya. Lalu ini untuk ukurannya. Nah, di add tabel nama. Ini seperti ini. Jadi untuk menginput nama siswa. Jadi ini sama ya, seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada alamat. Nah, di bagian teks alamat ini hingga true dipakai untuk lebih dari satu baris. Gtext itu digunakan dengan Gtext area. Dan menggunakan G-scroll panel juga. G-scroll pane. Nah, agar bisa di-scroll dan tampilannya lebih rapi. Lanjut ke input telepon. Nah, di sini ada Gtext field. Dipakai untuk menginput nomornya. Yang lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini digunakan untuk memilih salah satu jenis kelaminnya, contohnya laki-laki atau perempuan. Dan ini menggunakan radio button. Nih radio button. Di sini radio button. Button group ini berfungsi untuk memilih salah satu agar yang satunya itu tidak aktif, atau sederhananya agar salah satu yang bisa diklik. Ini kan. Oke. Lalu ada agama. Nah, di sini menggunakan combo box. Nah, combo box ini dipakai untuk memilih drop down-nya. Nah, data agama dimasukkan lewat array string. Lanjut ke hobi. Nah, di hobi ini menggunakan checkbox. Jadi, checkbox itu dipakai untuk memilih lebih dari salah satu pilihan. Cocok untuk data hobi. Selanjutnya ada tombol aksi. Nah, di sini ada tombol simpan untuk menyimpan data. Lalu ada tombol ubah untuk mengubah data atau mengedit data. Lalu yang keempat ada hapus untuk menghapus datanya. Lalu yang kelima ini untuk membersihkan atau mereset formnya. Lalu set visible true. Kalau baris ini nggak ada, form itu tidak akan muncul. Di sini ada metode main-nya. Jadi metode utamanya ada di sini. Jadi kesimpulan singkatnya, program ini dibuat menggunakan Java Swing untuk menampilkan form input data mahasiswa. Menggunakan text box, text field, text area, radio button, combo box, dan checkbox. Layoutnya diatur secara manual menggunakan sequence dan gframe. Baik, itu saja penjelasannya. Terima kasih.